Nisa Widya Stuti dengan NPM 2022 14500318. Lalu di sini ada topik pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama multikulturalisme, yang kedua pluralisme, yang ketiga keberagaman budaya serta dampak penyalahgunaan iptek. Yang pertama, pengertian multikulturalisme. Konsep multikulturalisme ini bisa dikatakan sebagai konsep yang melegitimasi keanekaragaman budaya. Istilah tersebut erat kaitannya dengan keanekaragaman suku, budaya, bahasa, kebudayaan, dan keyakinan-keyakinan yang ada di Indonesia. Faktor pembentuk multikulturalisme, yang pertama ada kondisi geografis. Ini menjadi faktor yang menentukan budaya dari masing-masing tiap daerah. Contohnya, terletak pada pakaian yang berbeda untuk di setiap daerah. Yang kedua, perbedaan sumber daya alam. Ini membuat masing-masing pengelola memiliki perbedaan dalam bekerja dan kesehariannya. Misalnya di daerah pantai, sumber daya alam yang dominan ikan, berupa ataupun hewan laut. Lalu yang ketiga, sistem agama. Sebuah masyarakat yang memiliki sistem agama yang melekat akan berbeda dengan masyarakat yang tidak terlalu berpegang teguh dengan nilai-nilai agama. Yang keempat, perbedaan sikap menyerap budaya asing. Ini kemampuan seseorang dalam menyerap budaya asing biasanya membuat ia lebih mudah menerima perbedaan. Artinya, keterbukaan seseorang terhadap budaya asing dapat membuat ia bisa menghargai budaya orang lain. Lalu yang kelima, asal mula masyarakat bertentangan. Masing-masing wilayah memiliki latar belakang dan nenek moyang yang berbeda. Oleh karena itu, hal ini menimbulkan perbedaan budaya dari masing-masing wilayah tersebut. Manfaat multikulturalisme, yang pertama menambah kearifan lokal, yang kedua melatih toleransi, yang ketiga sebagai benteng pertahanan, yang keempat sebagai wadah pembinaan, yang kelima menjadikan suatu kelompok untuk tidak dimonopoli. Bentuk-bentuk multikulturalisme ini ada 5. Yang pertama, multikulturalisme isolasionis. Ini masyarakat biasanya menjalankan hidup secara otonom dan terlibat dalam interaksi yang saling mengenal satu sama lain. Lalu yang kedua, ada multikulturalisme akomodatif, yaitu masyarakat ini memiliki kultur dominan yang membuat berbagai penyesuaian dan akomodasi tertentu bagi kultur kaum minoritas. Yang ketiga, ada multikultural otonomi. Dalam model ini, kelompok-kelompok kultur utama berusaha untuk mewujudkan kesetaraan dengan budaya dominan dan menginginkan kehidupan otonom dalam kerangka politik secara kolektif dapat diterima. Yang keempat, ada multikulturalisme kritikal. Jenis multikulturalisme ini terjadi pada masyarakat plural, di mana kelompok-kelompok yang ada sebenarnya tidak terlalu menuntut otonom, tetapi akan lebih menuntut penciptaan kultur kolektif yang menegaskan berbagai perspektif mereka. Yang kelima, ada multikulturalisme kosmopolitan. Kehidupan dalam multikulturalisme jenis ini berusaha menghapuskan segala batas kultur yang menciptakan masyarakat supaya tidak terikat pada budaya tertentu secara individu. Beberapa contoh multikulturalisme itu yang pertama, saling menghargai dan menghormati antar umat beragama. Yang kedua, saling berbaur dan tolong-menolong tanpa lihat latar belakang seseorang. Yang ketiga, melaksanakan kerja bakti lingkungan di tempat tinggal tanpa memandang warna kulit, suku, serta agama dan kepercayaannya. Yang keempat, ada tidak saling menyinggung kepercayaan yang dianut oleh individu di masyarakat yang lain. Yang kedua, pluralisme. Konsep yang penting dalam masyarakat multikultural ini di mana individu-individu dengan latar belakang yang berbeda hidup bersama dalam harmoni. Dalam pluralisme, perbedaan diakui, dihormati, dan dianggap sebagai sumber kekayaan bagi masyarakat. Adapun pilar penting pluralisme, yang pertama keberagaman terhadap perbedaan. Ini mendorong pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan individu dan kelompok. Lalu yang kedua, dialog dan komunikasi. Ini mengedepankan komunikasi yang terbuka dan dialog yang konstruktif antara kelompok-kelompok yang berbeda. Lalu yang ketiga, toleransi dan penghargaan.
Ini mendorong toleransi terhadap perbedaan dan penghargaan terhadap keanekaragaman. Manfaat pluralisme, yang pertama pemajuan keragaman budaya, yang kedua perkembangan pengetahuan dan inovasi, yang ketiga mempromosikan keadilan sosial, yang keempat keamanan dan stabilitas, yang kelima peningkatan kualitas hidup. Bentuk-bentuk pluralisme ada 7. Yang pertama pluralisme agama, ini mencakup pada pengakuan dan penghargaan terhadap berbagai agama dan kepercayaan yang ada di dalam masyarakat. Lalu yang kedua, pluralisme etnis, ini berfokus pada pengakuan dan penghargaan terhadap kelompok etnis yang berbeda dalam masyarakat. Yang ketiga, pluralisme budaya, ini melibatkan pada pengakuan dan penghargaan terhadap keragaman budaya dalam masyarakat. Yang keempat, pluralisme politik, mencakup pada pengakuan dan penghargaan terhadap beragam pandangan politik yang ada dalam masyarakat. Yang kelima, pluralisme gender, ini mencakup pada pengakuan dan penghargaan terhadap identitas gender dan orientasi seksual dalam masyarakat. Yang keenam ada pluralisme pendidikan, ini melibatkan pada pengakuan dan penghargaan terhadap berbagai bentuk pendidikan dan sistem nilai yang berbeda. Yang ketujuh ada pluralisme media, ini berfokus pada pengakuan dan penghargaan terhadap keberagaman pendapat, ide, dan perspektif dalam dunia media. Berikut beberapa contoh dari pluralisme. Yang pertama, masyarakat menerapkan pluralisme agama dengan menghormati agama lain. Yang kedua, menghormati keragaman budaya dan promosi pertukaran budaya. Yang ketiga, adanya ruang ekspresi politik dan partisipasi dari berbagai kelompok. Yang keempat, melestarikan dan mempromosikan bahasa-bahasa daerah. Yang ketiga, keberagaman budaya serta dampak penyalahgunaan iptek. Keunikan yang ada di muka bumi ini dengan banyaknya berbagai macam suku bangsa yang ada di dunia, dari berbagai keberagaman itulah melahirkan bentuk keragaman budaya di Indonesia yang ada seperti rumah adat, upacara adat, baju adat, dan lain sebagainya. Beberapa faktor keberagaman budaya. Yang pertama, kondisi negara kepulauan. Indonesia ini terkenal sebagai negara kepulauan yang menyebabkan penyebaran masyarakat di pulau-pulau yang berbeda-beda. Yang kedua, penerimaan masyarakat atas perubahan. Sikap masyarakat terkait berbagai perubahan seperti hadirnya budaya baru itu mempengaruhi keberagaman masyarakat di Indonesia. Yang ketiga, ada wilayah Indonesia. Fakta yang menguntungkan Indonesia adalah letak wilayah yang sangat strategis. Letak yang menguntungkan ini membuat Indonesia berada di jalur perdagangan internasional yang membawa komoditas dagang beserta kebudayaannya. Yang keempat, perbedaan kondisi alam. Kondisi alam di Indonesia ini sangat beragam dari daerah pantai, pegunungan, ataupun daerah subur, dataran rendah, dataran tinggi, hingga laut. Kondisi ini yang menyebabkan Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Yang kelima, keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan dari transportasi dan komunikasi ini ternyata ikut mendukung pertukaran budaya di berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Lalu yang keenam, ada sejarah. Ini merupakan salah satu hal yang tak bisa dilepaskan dari keberadaan Indonesia. Masyarakat Indonesia ini pada dasarnya terbuka terhadap perubahan nilai beserta budaya. Lalu yang ketujuh, ada keberagaman ras. Indonesia adalah negara yang multi etnik dengan beragam ras yang hidup di satu wilayah. Maka itu menjadi faktor yang menyebabkan keberagaman dalam masyarakat di Indonesia. Adapun manfaat keberagaman budaya, yang pertama sebagai identitas negara di mata negara lain, yang kedua sebagai pengetahuan dunia, yang ketiga sebagai ikon pariwisata, yang keempat sebagai pemersatu bangsa, lalu yang kelima menumbuhkan sikap nasionalisme. Berikut beberapa contoh dari keberagaman budaya. Yang pertama, keberagaman budaya rumah adat tradisional. Lalu yang kedua, keberagaman budaya upacara adat. Yang ketiga, keberagaman budaya pakaian adat tradisional. Yang keempat, keberagaman budaya tarian adat tradisional. Yang kelima, keberagaman budaya senjata tradisional. Yang keenam, keberagaman budaya musik dan lagu tradisional. Lalu ada dampak penyalahgunaan iptek.
Hal ini biasanya pelaku kekerasan menyalahgunakan beberapa teknologi selain menggunakannya sebagai taktik umum menggunakan cara tradisional seperti kontrol berlebihan terhadap korban. Beberapa dampak positif penyalahgunaan iptek. Yang pertama, memudahkan pola komunikasi dan mencari informasi. Lalu yang kedua, membantu proses bersosialisasi hak asasi manusia. Lalu yang ketiga, masyarakat mudah untuk mempelajari budaya asing. Yang keempat, menjadi sarana promosi karena adanya sosial media. Lalu yang kelima, mudahnya akses informasi terkait politik, sosial, dan pemerintah sehingga demokrasi semakin terbuka. Beberapa dampak negatif dari penyalahan penggunaan iptek itu yang pertama, munculnya gaya hidup yang konsumtif. Yang kedua, munculnya kesenjangan sosial. Yang ketiga, munculnya gejala westernisasi. Yang keempat, lunturnya budaya Indonesia karena masuknya budaya asing. Lalu yang kelima, menjadikan sosial media sebagai budaya pamer. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam sekaligus keberagaman suku bangsa. Indonesia adalah negara multikultural dengan keanekaragaman suku, budaya, ras, bahasa, dan agama. Indonesia menghargai perbedaan dan keberagaman sebagai kekayaan. Indonesia juga mengatur dan menetapkan setiap hak warga negara dengan baik. Bagaimana telah diatur dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Bagaimana telah kita ketahui bahwa Indonesia memiliki 6 agama yang diakui oleh negara, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu, yang harus saling menghormati dan menghargai antar umat beragama, sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Berikut ini adalah kesimpulan dari materi hari ini bahwa multikulturalisme, pluralisme, dan keberagaman budaya memperkaya masyarakat melalui penerimaan terhadap perbedaan. Namun perlu waspada terhadap dampak penyalahgunaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang dapat mengancam harmonisasi sosial. Dengan memahami, menghargai, dan mengelola keberagaman, kita dapat menciptakan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan.